Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bicara tentang sedekah, Pak Helmi, ternyata bicara tentang hikmah. Yu'til hikmata mayyasa, Allah itu memberikan hikmah. Hikmah itu pemahaman Al-Quran hadis yang sangat mendalam. Atau dengan istilah ilmu laduni, atau dengan istilah pemahaman spiritual sir-sir ayat. Itu diberikan kepada yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh hikmah itu pemberian yang khair. Khair itu api, khair itu kualitas, katsira banyak itu kuantitas. Wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang yang menggunakan akalnya. Jadi begini, kenapa ayat ini tadi surat ayat 268 bicara tentang sedekah, 269 bicara tentang hikmah. Begini, kalau panjenengan kepingin dianugerahi hikmah, itu ternyata ATM langitnya adalah sedekah, sedekah, sedekah. Ini pengalaman pribadi. Setiap saya nulis, mau nulis saya sampaikan, itu saya sedekahi. Ketika saya sedekahi, ketika pas saya menyampaikan, ilmu-ilmu itu datang. Percaya atau tidak percaya. Dan ilmu hikmah itu kalau disampaikan majleb. Ilmu hikmah itu ketika disampaikan A, mampu menjawab masalah jamaah C, D, E, F. Satu keterangan, tapi anehnya mampu menjawab masalah problem jamaah yang warna-warni. Semoga dipahamkan. Bolak-balik kita berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, Allahumma alimnal hikmah. Ajari kami hikmah ya Allah. Dan tadi surat Al-Baqarah 151, Rasulullah itu mengajari kita mu'allikumul kitaba wal hikmah. Ya Allah. Kita pernah sharing sama Pak ini begini. Ya, saya sampaikan ya. Enak mana ngaji Rabu sama Jumat? Katanya enak Rabu karena waktunya panjang, Jumat itu waktunya pendek. Saya bilang, hikmah itu bukan panjang dan pendeknya. Hikmah itu seperti Lailatul Qadri. Lailah, sak malam tok. Tapi kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Ngerti? Ngaji hikmah itu bukan ngaji dawane waktu. Tapi majlepi hidayah itu loh. Jadi jangan terjebak panjangnya waktu mengaji. Paham maksudnya itu? Satu ilmu, tadi loh, satu ilmu tapi khairon kasiro. Khairon kasiro. Jenengan kalau qiyamul lail mengejar Lailatul Qadar, iku disi-disian mulai qiyamul lail opo oleh? Oleh. Bagi yang tidak tahu itu qiyamul lailnya mulai jam 9. Tapi ketika Lailatul Qadar mudun, turu. Tapi bagi yang dipilih, berangkat jam 3 langsung oleh. Itu bedanya hati dibuka sama hati yang tidak dibuka. Yu'til hikmata mayyasha.
ada lagi, saya tularkan. Dengan kepingin mendapatkan hikmah setiap saat. Satu, kuncinya rendah hati. Dua, ketika membaca atau mendengarkan itu kosong. Hari Jumat kemarin saya nggak ada jadwal, Pak Gofur. Di Masjid Al-Hidayah. Saya pasang rendah hati. Ternyata khotibnya seorang profesor. Cerita tentang Syekh Abu Hasan As-Sazili. Cerita bersama dengan orang non-muslim masuk Islam ketika menjelang kematian. Saya itu nangis kan. Terus 3 hari yang lalu saya diimami oleh Han. Tahu Han ya? Itu diimami Han. Han, imami ojo sesuai lo. Ya Ustaz. Ternyata dibaca Al-A'la. Nah, Al-A'la bagi jenengan itu panjang atau pendek? Panjang. Tapi bagi penghafal pendek. Permainan otak dan perasaan kita, sesuatu yang tidak hafal, itu pasti panjang. Betul. Tapi sesuatu yang hafal itu jadi pendek. Makanya jangan sembarangan. Semua bagi orang yang tidak hafal itu panjang. Masuk akal. Jenengan silakan berangkat, tahu alamat, tidak tahu alamat, jaraknya podo. Tapi kalau sudah tahu alamat, itu rasanya dekat. Ini main perasaan. Betul nggak? Ternyata baca surat Al-A'la. Langsung menampar saya. Ya Allah, surat ini lama nggak saya baca, rek diingatkan lewat Han. Karena saya diuji batuk, mau surat-surat pendek. Saiki wis waras, akhirnya sholat tahajudnya, saya dinasihati lewat Dan itu maghrib, tahajudnya baca Al-A'la. Nuangis sejadi-jadinya pada kalimat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Jadi surat yang biasa kita baca, Bu Anis, kok lama nggak dibaca, itu memanggil. Aku suwe gak kon woco ya. Jenengan pernah nggak dipanggil itu? Gak tahu krosok belas mulai turu sampean, ati sampean iku turu. Pernah nggak jenengan dipanggil amalan diken jenengan yang lama nggak diamalkan? Yakin pernah. Tapi nggak tahu jenengan paham apa tidak paham. Betul nggak? Betul. Saya pernah lewat di jalan, di sebuah tempat yang itu dulu dakwah saya. Pas ketika lewat, nyeluk. Masya Allah saya dipanggil. Saya langsung terenyuh. Semoga jenengan paham, saya pakai kiasan loh ya Bu Anis. Pakai kiasan itu. Iya, pakai kiasan. Saya pernah, ini terasa nggak Pak Yogo? Saya ngisi kajian di perumahan X. Lama nggak ngisi. Tiba-tiba kangen. Kangen, ketika kangen, tiba-tiba salah satu jamaah ngubungi saya. Ternyata ada masalah. Ini Rek. Ternyata jamaah saya lagi goncang. Kering. Paham maksudnya itu? Kering dan ada masalah, ada masalah. Kenapa? Lama nggak ada siraman rohani. Karena lama nggak ada siraman rohani, delek sumberi datang ke sini. On ya. Semoga paham. Beda nggak paham kok, insya Allah paham. Paham maksudnya itu. Paham maksudnya ya. Ya Allah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita itu dipertemukan. Masya Allah, dipertemukan. Nah, ini barangkali ada yang menjadikan jalan langsung saya ambil 271. Intu betul sodakoti fani imahi. Jika sedekahmu itu secara terang-terangan, maka baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, apabila kamu rahasiakan, kamu berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik.
Tolong bagi takmir, bagi panitia, barangkali ada orang yang tidak senang, wong sedekah kok di list. Di list itu bukan maksudnya yang sedekah, tapi panitia untuk memotivasi. Jadi sedekah terang-terangan diumumkan itu boleh, baik, dirahasiakan lebih baik. Lihat artinya itu, baik, rahasia lebih baik. Bukan berarti nggak boleh, tapi boleh. Nah, apakah rahasia itu nanti tidak terkena ria? Bisa nanti sum'ah itu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, maka sedekah itu mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Langsung di sini ini pernah disampaikan oleh Gus Miftah. Tak cari dalilnya, kapan infak? Infak itu alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Orang-orang menafkahkan hartanya malam siang. Sirron rahasia wa ala niatan terang-terangan. Berarti boleh nggak terang-terangan? Boleh. Saya ambil keterangan dawuhnya Gus Baha. Kalau sebuah kebaikan itu tidak terang-terangan, maka kejelekan lebih terang-terangan. Dalilnya apa? Solu kama ro'aitumuni usolli. Rasul bersabda, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Berarti kebaikan itu harus disiarkan. Kalau kebaikan tidak disiarkan, kejelekan lebih bersiar. Akhirnya apa? Bawa Quran, gengsi. Betul? Aku tawadu, pediria. Makanya sekarang itu tak tunjukkan, ketika imanmu sudah siap, tunjukkan. Karena kebanyakan orang berbuat baik itu gengsi. Betul enggak? Kalau gengsi, kenapa Rasulullah? Lihatlah seperti kamu melihat aku sholat. Berarti Rasulullah itu memamerkan, menunjukkan kebaikan. Tunjukkan kebaikan itu. Sekarang jawab, siar kebaikan dengan siar keburukan lebih dahsyat mana? Keburukan, kejahatan, iklannya itu setani rojim. Tunjukkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi ini keseimbangan. Malam, siang, rahasia, atau terang-terangan. Semuanya falahum ajrum inda rabbihim. Maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping pahala wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka perasaan khawatir dan sedih itu dihilangkan. Jadi hebatnya sedekah itu mampu menghilangkan kecemasan dan kesedihan. Gini, saya kemarin sedekah loh, dibalas sama Allah begini. Nah itu namanya menghilangkan kecemasan dan lain sebagainya. Apakah ada di antara saudara kita yang sedekah masih cemas? Ada. Karena belum pernah membuktikan kun fayakun ya Allah. Wong kemarin gini aja dia kok. Gitu loh. Wala inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini nyambung kepada hadis wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah dalam hal ini sedekah infak sampai yakin gak mikir. Sampai yakin gak mikir, ini butuh bukti berkali-kali. Betul nggak? Ketika kita sedekah mikir, maka Allah menggunakan pikiran juga, hitung-hitungan. Tapi kita sedekah tidak mikir, maka nanti jujut, tiba-tiba. Kita kan masih mikir kan. Ternyata ketika masih mikir itu, belum yakin Allah itu maha baik. Belum yakin Allah itu maha memberi balasan. Semoga dengan kajian ini keyakinan kita terpupuk, keraguan dan kesedihan
yang sering meracuni keimanan dan ketakwaan kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab bulan menyiram, bulan Saban bulan menanam, bulan Saban itu bulan menyiram, bulan Ramadan itu bulan panen. Masya Allah, semoga kita memanen Lailatul Qadar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.